Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya, pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, bahkan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ba'da salat subuh pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi ini kita akan memasuki bab baru, yaitu babul hathi alal istiyati minal khair fi awakhiril umur, yaitu bab anjuran untuk menambah atau memperbanyak kebaikan-kebaikan fi awakhiril umur, pada akhir-akhir umur atau pada usia tua. Jamaah sekalian, marilah kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hathi alal istiyati minal khairi fi awakhiril umur. Bab anjuran untuk menambah atau memperbanyak kebaikan-kebaikan pada usia tua atau di akhir-akhir umur. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah mengumurkan kamu sekalian, ya. Maksudnya, tidakkah Allah telah memberikan umur yang panjang kepada kamu sekalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, untuk berpikir dalam usia yang panjang itu, man tadzakkara, bagi siapa yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir, dan tidakkah aku, kata Allah, telah mendatangkan kepada kamu semuanya an-nadhir, yaitu pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, berkata Ibnu Abbas dan para muhakkik, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah, tidakkah Allah telah memberikan umur kepada kamu sekalian 60 tahun. Ya. Maksud daripada 60 tahun ini adalah sekitar atau kira-kira sekitar 60 tahun. Wa yu'ayyiduhul hadithul ladzi sanadhkuruhu insyaallahu ta'ala, dan akan dikuatkan dengan hadis-hadis yang akan kami sebutkan insyaallah. Wakila, dan ada yang mengatakan maknahu thamaniya asyrata sanah. Ada yang mengatakan Allah memberikan umur panjang itu maknahu thamaniya asyrata sanah, yaitu 18 tahun. Artinya sudah disampaikan umur balik, begitu. Wakila arba'ina sanatan, dan ada yang mengatakan umur panjang itu adalah arba'ina sanatan, yaitu 40 tahun. Qalahul Hasanu wal Kalbi wa Masruq,
Yang demikian itu adalah dikatakan oleh Hasan Al-Kalbi dan Masruq. Wa nukila an Ibnu Abbasin aidon, dan itu dinukil dari Ibnu Abbas juga. Jadi maksud Allah memberikan umur panjang itu adalah 60 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Wa naqalu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanatan tafarragha lil ibadah. Wa naqalu, dan mereka menukil itu, mereka menceritakan ya, anna ahlal madinati, sesungguhnya ahli Madinah, orang-orang Madinah itu, kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanatan, apabila mereka itu sudah sampai umur 40 tahun. Jadi orang-orang Madinah itu kalau sudah sampai umur 40 tahun, tafarragha lil ibadah, mereka konsentrasi ibadah. Jadi umur wis 40 tahun itu banyak ibadah, tidak lupa. Demikian juga jamaah kaum muslimin, coba ini kalau filosofi penyebutan angka Jawa ya, itu kan ada yang lain ya kan, 10, 20 ya. Kemudian antara 20 dan 30 itu kan ada likuran ya. Ada selikur, rolikur, telulikur, patlikur. Nah, 5 ini kan enggak 5 likur ini. Selawe nggih. Habis selawe itu balik 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, 20, 30. Nah, yang 5 likur tadi itu beda, selawe. Ini filosofinya penyebutan angka orang Jawa. Selawe itu adalah seneng-senenge lanang lan wedok. Ya ini artinya apa? Masa-masa menikah, umur selawe itu. Jadi kalau umur selawe itu nikah ya. Apalagi perempuan bisa sebelum selawe, tapi ya selawe lah ya. Kalau orang laki-laki itu ya selawe. Kalau menurut Undang-Undang RI nomor 1 tahun 74 itu dinaikkan, direvisi ya. Dulu perempuan 17 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang dinaikkan, perempuan 19 tahun, laki-laki 21 tahun. Itu direvisi UU RI nomor 1 tahun 74. Selawe habis itu kan 30 ya kan, 31 dan seterusnya, terus 40, kemudian enggak 50 lek Jawa itu 50. Nah 50 ini ada filosofinya. 50 itu wis seneng keton, pakai kedu ya, pakai songkok. Artinya apa? Lek wis umur 50 iku akeh ibadahi, gawe kedu wae bisa. Iya, artinya apa? Orang yang ndak, ini kebiasaan orang Jawa kan gitu ya. Lek wis gawe kedu itu biasanya wong ibadah ngono ya. Biasanya ya. Lah ini di dalam cerita di dalam hadis ini dinukil orang-orang Madinah itu kalau sudah umur 40 tahun, kalau Jawa 50 seneng keton. Banyak ibadah. Ini kalau ahli Madinah 40 tahun sudah tafarragha lil ibadah, sudah konsentrasi ibadah. Wakila huwal bulu, dan ada yang mengatakan umur panjang itu artinya huwa al bulu, artinya adalah balik. Jadi Allah memberikan umur sampai umur balik. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman lanjutannya tadi, waja'akumun nadhir, dan tidakkah Allah telah mendatangkan kepada kamu sekalian an-nadhir, yaitu pemberi peringatan. Tidakkah aku, kata Allah ya, sudah memberikan atau mendatangkan kepada kamu sekalian an-nadhir atau pemberi peringatan. Qala Ibnu Abbasin wal jumhur, berkata Ibnu Abbas dan jumhur ulama, huwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pemberi peringatan itu adalah Nabi. Tidakkah aku telah mendatangkan kepadamu seorang pemberi peringatan ya. Pemberi peringatan itu artinya menurut Ibnu Abbas adalah Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Wa qila saibu qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma wallahu a'lam. Dan ada yang mengatakan pemberi peringatan itu adalah as-saibu. Panjenengan sudah punya semuanya pemberi peringatan? As-saibu apa? Uban. Jadi pemberi peringatan itu adalah uban, rambutnya putih. Pemberi peringatan apa? Oh, sumur. Wayai. Wayai apa? Tafarragha lil ibadah. Tadi kan judul bab ini adalah anjuran untuk memperbanyak ibadah, amal kebaikan fi awakhiril umur, pada akhir-akhir umur. Itu ya. Waqila as-saibu, dan ada yang mengatakan pemberi peringatan itu artinya adalah uban. Qalahu Ikrimah, yang demikian itu dikatakan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Ini tentang satu ayat tadi itu dari surat, nanti tak carikan ini, An-Nahl ini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Wa ammal ahadits, dan adapun dari hadis-hadis, fal awwalu, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dzarallahu ilam ri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanah. Allah memberikan kesempatan kepada seseorang, akhara ajalahu, mengakhirkan ajalnya, artinya memberikan umur kepadanya itu hatta balagha sittina sanatan, sampai umur 60 tahun, rawahul Bukhari. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini, Rasulullah bersabda, Allah memberikan kesempatan kepada seseorang itu sampai umur 60 tahun. Lah 60 tahun ini bukan suatu kepastian, tapi adalah sekitar atau kira-kira. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, a'maru ummati, umur-umur umatku itu bainas sittin ilas sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi dengan hadis yang berbeda penyebutannya, ada yang 60, ada yang 70. Ini artinya juga sekitar 79, itu juga 70-an. Kemudian dalam hadis yang kedua yang saya sebutkan tadi itu ada lanjutannya, wa aqalluhum mayyajuzu dzalik, dan tidak banyak mereka itu, wa aqalluhum, itu sedikit dari mereka itu, man yajuzu dzalik, yang melampaui 70. Artinya apa? Umatnya Nabi Muhammad itu mayoritas umurnya adalah antara 60 sampai 70. Ada yang lebih, ada yang 80, ada yang 90, akan tetapi tidak mayoritas. Ada yang 17 tahun meninggal, ada yang 10 tahun meninggal, ada yang anak-anak meninggal, tapi tidak mayoritas. Yang mayoritas umurnya umat Nabi Muhammad itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Tinggal ngitung Bapak Ibu ya, panjenengan pun umur berapa? Umur saya 59 tahun. Tahun depan saya jadi anak pangsiun ya. Pangsiun. Lah, artinya apa? Umur saya yang sudah saya jalani, insya Allah sudah lebih panjang daripada umur yang akan saya jalani.
Kira-kira begitu ya. Masa umur saya ke depan masih 50 tahun lagi? Gak mungkin kayaknya ya. Apalagi 59 tahun ya. Lah kalau umur saya itu misalnya 70 tahun seperti yang dalam hadis, ya tinggal nambah. Umur saya tinggal berapa? Kan sudah 59 ya. Tinggal 11 tahun. Tinggal 11 tahun. Ini kalau kita mau ngitung-ngitung loh ya. Berarti apa? Dekat. Setahun itu menurut panjenengan serasa sebentar apa tidak? Serasa sebentar ya? Iya. Kapan lo lagi beleh sapi? Kayak orang suwi saya ikut beleh sapi maneh lo setahun. Kayaknya belum lama. Idul Adha kan gitu ya. Saya ikut wis Idul Adha maneh. Ini sudah Dzulhijjah sudah hampir habis. Ntar lagi Muharram. Ya kan? Ntar lagi terus. Wah, ini berjalannya cepat sekali. Maka sebetulnya kematian itu adalah dekat. Tapi man tadzakkaro, bagi siapa yang ingat. Wajah aku munadzir, dan tidakkah aku telah mendatangkan kepada kamu sekalian pemberi peringatan. Ada yang memaknai pemberi peringatan itu adalah Nabi, ada yang memaknai pemberi peringatan itu ada as-saibu, yaitu uban. Rawahul Bukhari, ini adalah juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Atsani, hadis yang kedua. Ini ngaji hadis kalian tafsir kalau ini yang kedua nih ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma'a asyahi badrin faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Ini karena panjang saya terjemahkan secara sepenggal-sepenggal ya. Ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu putra dari Al-Abbas. Al-Abbas itu paman Rasulullah. Putra dari Abdul Muthalib yang paling kecil, yang paling akhir, yaitu putra nomor 10. Sedangkan ayahnya Nabi namanya Abdullah, itu kakaknya Al-Abbas. Lah ini adalah Ibnu Abbas, berarti misananya Rasulullah. Ibnu Abbas itu mengatakan Umar ibnu Khattab, nah ini anak muda yang berkata, menceritakan tentang orang-orang tua, menceritakan tentang Umar ibnu Khattab ya. Umar ibnu Khattab yudkhiluni ma'asyahi badrin, itu senantiasa menggolongkan aku ya. Ibnu Abbas itu anak muda, dia mengatakan Umar ibnu Khattab itu senantiasa memasukkan aku, menggolongkan aku ma'a asyahi badrin, bersama golongan asyah, jamak dari syekh. Jadi para syekh, para orang tua ahli badrin, tokoh-tokoh dalam perang Badar. Berarti anak muda, ya kan? Akan tetapi oleh Umar ibn Khattab digolongkan dengan orang-orang tua, sering diajak kumpul dengan orang-orang tua. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsih. Maka ini perasaannya Ibnu Abbas ya. Seakan-akan di antara mereka ba'dahum itu wajada fi nafsih, ada yang enggak terima ya. Ada yang marah dalam dirinya. Itu artinya enggak terima. Wong-wong tua itu gak terima lah aku ngumpul ambek mereka, begitu maksudnya. Faqala, di antara mereka itu ada yang mengatakan, lima yadkhulu hadza ma'ana, kenapa ini kok dimasukkan dalam golongan kami, walana abna'um mithluh, sedangkan kami punya anak yang seumuran dia. Artinya arek enom iki Ibnu Abbas, kok digolongne wong tuwek-tuwek, maksudnya begitu ya. Walana abna'um mithluh, sedangkan kami mempunyai anak-anak yang semisalnya. Artinya apa? Kami punya anak-anak yang seperti Ibnu Abbas, seumuran dia, maksudnya begitu. Faqala Umar, maka Umar ibn Khattab menjawab, innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya
Ibnu Abbas itu sebagaimana yang engkau ketahui. Artinya apa? Ibnu Abbas itu masih orang enom, maksudnya gitu, ya. Karena sesungguhnya seperti yang kalian ketahui. Karena Ibnu Abbas itu meskipun muda, ilmunya dalam. Kenapa? Karena ketika Ibnu Abbas itu masih anak-anak, lah Nabi itu kan sebagai misanannya. Jadi saudara ayah daripada Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas ketika kecil itu dielus-elus oleh Nabi kepalanya. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini turjumanul Quran. Maka begitu dewasa Ibnu Abbas itu seperti yang diharapkan oleh Rasulullah, dia menjadi turjumanul Quran, ahli menerjemahkan, ahli tafsir Al-Quran, Ibnu Abbas itu. Dan dia adalah ahlul bait. Dia sering tidurnya pun di rumah Rasulullah. Dia langsung dalam didikan Rasulullah. Maka Umar mengatakan innahu min haitsu alimtum, sesungguhnya Ibnu Abbas itu ya seperti yang kalian ketahui. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya. Fada'ani dzata yaumin, maka pada satu hari aku dipanggil. Maksudnya dipanggil oleh Umar Ibnul Khattab. Fadakhalani ma'hum, dan aku dimasukkan, digolongkan bersama mereka, dimasukkan dalam golongan orang-orang tua asyah tadi itu, para syekh ahli Badar, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam perang Badar. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin ila liyuriyahum, maka tidaklah aku memahami, kata siapa? Kata Ibnu Abbas, annahu da'ani, sesungguhnya Umar Ibnul Khattab itu memanggil aku ya pada hari itu yauma idzin illa liyuriyahum, kecuali untuk menunjukkan kepada mereka. Jadi pada suatu hari Ibnu Abbas yang anak muda itu dipanggil oleh Umar Ibnul Khattab, digolongkan dengan para syekh tadi itu. Kata Ibnu Abbas, ya maksudnya adalah untuk menunjukkan kepada mereka. Faqala, kemudian Ibnu Umar, siapa? Umar Ibnul Khattab itu berkata, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar Ibnul Khattab berkata kepada Ibnu Abbas, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya ma taquluna itu apa yang kamu katakan itu, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'duhum, maka mereka para syekh tadi itu ada yang mengatakan, ada yang menjawab, umirna nahbadullaha wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha. Kata para syekh tadi itu, di antara para syekh salah satu, ya ba'duhum, itu salah satu di antara mereka itu ada yang menjawab, umirna, ya, kami diperintahkan nahmadullaha, untuk memuji Allah, wa nastaghfiruhu, dan untuk memohon ampun kepadanya, idza nusirna, apabila Allah telah memberikan pertolongan kepada kami, wa futiha, dan memberikan kemenangan. Yaitu apa? Allah telah memberikan kemenangan, yaitu menaklukkan kota Mekah, Futuhul Makkah. Kemudian manusia itu kemudian banyak yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua manusia ahlul Mekah, orang-orang kafir itu masuk Islam. Maka perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini jawaban salah satu dari
para syekh tadi itu, kami diperintahkan untuk memuji Allah, mohon ampun kepadanya apabila Allah telah memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan. Maka kemudian wasakata ba'duhum falam yakul say'a, dan yang lainnya itu diam. Falam yakul say'a, mereka tidak ada yang berkata satu kata pun. Faqala, jadi yang jawab pertanyaan Umar ibn Khattab itu hanya satu orang. Apa yang kalian ketahui tentang firman Allah idza ja'a nasrullah? Dites, ya. Maka kemudian salah satu jawab, yang lain nggak ada yang jawab. Kemudian fama taqulu, Umar ibn Khattab kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau menurut kamu apa? Menurut pendapatmu apa tentang idza jaa nasrullahi wal fath itu? Qultu, aku katakan, kata Ibnu Abbas. Ini kan Ibnu Abbas kan cerita ini ya. Ibnu Abbas kemudian mengatakan, wa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Kata Ibnu Abbas, maksud daripada idza jaa nasrullah itu adalah ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. A'lamahu lahu, yang diberitahukan oleh Allah kepadanya. Jadi dengan turunnya surat idza jaa itu maksudnya adalah sebentar lagi Rasulullah wafat. Qala, maka Allah berfirman kepada nabinya, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa dzalika alamatu ajalik, dan yang demikian itu adalah tanda daripada ajalmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kepada Rabbmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima taubat. Kemudian faqala Umar ibn Khattab kemudian mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma taqulu, aku juga berpendapat seperti yang kamu katakan wahai Ibnu Abbas. Rawahul Bukhari. Jamaah sekalian, surat apa namanya ini? An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi. Panjenengan cek di juz 30. Yang lain sebelum idza jaa itu apa? Al-Kafirun. Nggih, kemudian idza jaa. Kemudian setelah idza jaa itu apa? Tabat yada. Semuanya itu kan mesti panjenengan lihat atasnya. Makiyah. Artinya surat-surat itu namanya adalah ayat-ayat atau surat-surat makiyah, golongan ayat atau surat makiyah. Tapi yang An-Nasr panjenengan cek, yang idza jaa itu kan madaniyah. Artinya apa? Diturunkan pada masa setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Jamaah sekalian, juz 30 itu ada 3 surat yang bukan makiyah. Panjenengan ketika belajar tafsir Al-Quran kan itu dijelaskan ya. Al-Quran itu ada ayat-ayat madaniyah, ada ayat-ayat makiyah. Nah, pembagian makiyah dan madaniyah itu bukan tempat turunnya menurut jumhur ulama. Jadi lek diturun noneng Mekah namanya surat makiyah, lek diturun noneng Madinah namanya surat madaniyah. Bukan itu. Tapi menurut jumhur, kalau turunnya itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah namanya surat atau ayat makiyah. Tapi kalau turunnya itu sesudah hijrah namanya surat atau ayat madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Contohnya idza jaa ini,
Kapan turunnya? Ini disebut kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ini adalah surat yang terakhir kali turun. Turunnya adalah di tengah-tengah hari Tasyrik. Lek selama ini panjenengan ngaji, ayat yang terakhir kali turun itu apa? Al-Maidah ayat 3. Nggih ngaten kan? Nah, panjenengan ngaji malih teng kitab tafsir Ibnu Katsir. Nanti kalau pas panjenengan ngaji surat apa tadi itu? Al-Maidah ayat 3. Itu kan mulai yang pertama hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Niku nggih. Niku Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini adalah ayat yang terakhir kali turun mengenai halal dan haram. Bukan yang terakhir kali turun. Kapan turunnya? Umar ibn Khattab paling tahu turunnya, yaitu saat Arafah, hari Jumat. Nah, Arafah turunnya surat apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari Arafah itu kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, sedangkan idza jaa turunnya di hari apa tadi? Tasyrik. Salah satu hari Tasyrik. Hari Tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Berarti di singgari turune idza jaa. Nah, sedangkan yang Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu tergolong ayat yang terakhir kali turun, bukan paling akhir. Tapi tergolong apa? Ayat-ayat yang terakhir kali turun. Kemudian para ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah ayat tentang halal dan haram yang terakhir. Jadi setelah surat Al-Maidah ayat 3 tidak ada ayat tentang halal dan haram. Nah, setelah Arafah turunnya Al-Maidah ayat 3, dihitung mulai Arafah turunnya ayat 3 surat Al-Maidah, 81 hari kemudian Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah wafat itu 81 hari setelah Arafah haji wada, berarti sekitar 3 bulan kurang sedikit setelah haji wada Rasulullah wafat. Maka jamaah kaum muslimin, yang hadis berikutnya ini an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan, ma shalla, tidaklah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa tadi itu ya, tidaklah Nabi itu salat sesudah turunnya idza jaa nasrullahi wal fathu illa yaqulu fiha, kecuali berdoa di dalamnya subhana rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah, ini yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Yukthiru itu memperbanyak ya. Kemudian bacaan yang lain itu ya, yukthiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yatanawwalul Qur'an, yaitu apa namanya, mempraktekkan ajaran Al-Quran. Jadi mempraktekkan surat idza jaa, lek wis cedhek ajalmu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka jamaah sekalian, Aisyah mengatakan Nabi tidak sholat setelah turunnya idza jaa itu kecuali dalam sholatnya banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli fi ruku'ihi wa sujudihi. Lek memperbanyak itu berapa? Memperbanyak. Makanya ada orang yang sujudnya itu lama itu ya.
Artinya apa? Yuksiru. Yuksiru itu apa? Tidak ada batas, memperbanyak kok. Memperbanyak, nggak ada batas. Yuksiru. Dia memperbanyak ayyakula fi ruku'i wa sujudihi, di dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Lah terus kok ana sing macane subhana rabbiyal azim ping 3 lek ruku', lek sujud subhana rabbiyal a'la ping 3. Artinya apa? Sebelum idza jaa turun. Artinya apa? Jamaah sekalian, panjenengan juga jangan fanatik satu macam. Ibadah itu ada yang sifatnya tanawwu. Napa tanawwu niku? Variatif. Karena Nabi menjalankan beberapa macam, maka kita pun juga menjalankan beberapa macam. Tidak boleh fanatik salah satu. Coba kalau panjenengan baca kitab Tarjih, ya, kumpulan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Coba panjenengan baca doa iftitah, mesti nomor 1 Allahumma ba'id baini. Nggih, niku nggih. Ditarjih itu artinya dipilih yang paling kuat. Kemudian disebutkan dalam tarjih yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya panjang. Wa ana minal muslimin itu belum titik, belum selesai. Masih ada lanjutannya. Nah, kemudian atau membaca doa yang lain. Coba dalam tarjih itu bukan satu. Artinya apa? Tanawu itu variatif. Maka doa iftitah pun dalam tarjih itu ada Allahumma ba'id baini, ada wajah tu. Ya, kemudian atau membaca doa iftitah yang lain. Kalau panjenengan tahu doa iftitah itu ada lebih dari 10 macam doa iftitah. Itu tarjih loh ya, tidak milih salah satu. Tapi prakteknya lek sekolah neng Muhammadiyah diajari situ Allahumma ba'id baini. Wis akhirnya terjadi ada anak SMA ketika mau diuji, Pak, bacaan sholat saya itu sholat Muhammadiyah. Kalau saya sholat NU, Pak. Loh. Kemudian saya mengatakan, ono to salat NU, ono to salat Muhammadiyah. Enggak ada. Salat itu adalah ngikuti Nabi. Iya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, minat takbir ila taslim. Mulai takbir sampai salam itu ngikuti salatnya Nabi, bukan salatnya NU, bukan salatnya Muhammadiyah. Maka orang Muhammadiyah pun harus luas wawasannya. Paling tidak kalau dipraktekkan itu satu, tapi diberitahukan yang lain. Yang lain juga diberitahukan, bukan satu ini aja. Tapi kita praktekkan yang satu ini karena ditarjih itu di paling kuat, dipilih yang paling kuat. Nah ini, itu jamaah sekalian. Maka maksud daripada hadis-hadis ini tadi bahwa fi awakhiril umur, di akhir-akhir umur itu dianjurkan apa? Fokus banyak ibadah menurut hadis tadi ini tadi. Bahkan Nabi ketika ajalnya mau tiba, Nabi itu ketika sholat memperbanyak subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuknya maupun di dalam sujudnya. Lah di tarjih panjenengan lihat nanti ada ndak subhana rabbiyal azim 3 kali? Ada. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi Nabi ketika setelah turun idza jaa, Nabi menggunakan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Apakah pakai subhana rabbil azim dilarang? Ya tidak. Karena Nabi juga pernah menjalankan semua apa yang telah dijalankan oleh Nabi itu namanya adalah sunnah, gitu ya. Maka jamaah sekalian, jangan sampai orang itu fanatik koyok-koyok agamane iku Muhammadiyah, koyok-koyok agamane iku NU. Agama kita ini Islam. Muhammadiyah itu adalah gerakanku, seperti di dalam Mars, ya kan?
NU adalah gerakan. Masing-masing itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Iya, masing-masing itu adalah golongan yang menyeru kepada kebaikan, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh. Biasanya ada saudara kita tuh mengklaim golongan itu sing Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh Muhammadiyah nu ke Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, ini semua yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu namanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh salah satu kelompok mengklaim hanya kelompokku. Orang Muhammadiyah juga tidak boleh mengklaim seperti itu. Muhammadiyah tok. Yang masuk swarga masuk Muhammadiyah tok. Oh gitu ya. Yang lain sesat. Ini golongan-golongan yang seperti itu yang tidak benar. Yang lain sesat kabeh, Masya Allah. Ngaji lek gak neng ustadz yang dibaiat oleh mursyid yang sah, tidak sah ya. Jadi lek gak, kan ada ya kadang-kadang ada kan seperti itu ya, nggak tahu kita apa namanya. Ada orang itu ngaji itu kalau nggak neng mursyidnya nggak mau, datang ke apa namanya ke Baitul Arqam ini, tapi lagi ngaji ngale, sholatnya gelem, ya, mau, kayak seperti itu. Tapi kalau ngaji nggak mau, itu. Bahkan ada kalau jamaah nggak mau lagi ngimami gelem, ya, seperti itu. Ya. Dan seakan-akan dia saja yang benar, padahal variatif. Jamaah sekalian, satu, memang sifatnya ibadah itu adalah variatif, artinya bermacam-macam. Kalau memang Nabi menjalankan bermacam-macam. Kedua, kadang-kadang bukan karena variatifnya, tapi karena fikih. Fikih itu apa? Pemahaman. Yang namanya pemahaman itu yang mesti beda-beda kan begitu ya. Lain orang, lain pemahaman. Ya. Ada yang memahami ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah itu kembali kepada posisi semula. Sami'allahu liman hamidah, posisi semula sebelum sholat. Padahal orang sholat itu nggak ada yang begini. Orang itu kalau sudah sholat, Allahu Akbar, posisinya orang sholat itu tangan di dada, tangan itu di lutut, tangan itu di tempat sujud. Maka kalau sami Allah liman hamidah, kembali ke posisi semula sholat. Sami Allahu liman hamidah. Fikih, pemahaman. Jadi lek sami Allah liman hamidah enggak ngelembreh ngene. Sami Allah liman hamidah enggak gini. Tapi sami Allahu liman hamidah balik. Kemudian sujud. Karena fikih yang lain memahami kembali ke posisi semula. Sami Allahu liman hamidah. Memang ini posisi semula sebelum sholat, ya kan? Lek ngene mau posisi semula awal sholat, karena memang orang sholat itu tempat tangannya adalah di ala sodrika, di atas dadamu. Kemudian posisi tangan yang lain di lutut. Kemudian posisi tangan yang lain di tempat sujud. Ketika duduk di lutut lagi, nggak ada tempat lain. Nah ini makanya kalau iktidal ada yang kembali sedekap, ada yang nggak usah ribut, ya tidak usah ribut. Ini namanya fikih. Tanawu itu bisa dari memang Rasul menjalankan yang variatif, berbeda-beda karena fikih apa? Karena pemahaman. Ya, jamaah sekalian, ngaji kita pada pagi ini rodok macam-macam ya, hadis tapi tidak murni hadis, ono tafsiri saja ya. Panjenengan cek nanti di surat apa, juz amma juz 30 semuanya makiyah ya, kecuali 3. 1 al-bayyinah, 2 idza zulzilatil ardu zilzalaha, 3 idza jaa. Ini madaniyah. Padahal panjenengan ketika ngaji Quran
Quran itu ono madaniyah, ono makiyah. Cirine makiyah iku pendek-pendek, lek madaniyah panjang-panjang. Loh, lah ini idza jaa lu pendek, ternyata madaniyah itu kan hanya ciri umum kan gitu ya. Tapi meskipun pendek idza jaa itu adalah surat madaniyah. Turunnya ketika dekat wafatnya Rasul pada saat haji wada. Jadi meskipun pendek bukan makiyah. Meskipun pendek tapi madaniyah. Tadi apa bedanya makiyah madaniyah? Lek makiyah itu turunnya ketika Nabi belum hijrah. Jadi periode, bukan tempat turun. Lek madaniyah turunnya setelah Nabi hijrah di Madinah, meskipun turun neng Mekah. Coba Arafah ini teng pundi? Teng Madinah atau teng Mekah? Sing dereng haji dereng paham. Arafah itu mesti teng Mekah to. Wong haji nak teng Mekah. Nggih. Arafah niku teng Mekah. Jadi lek jalani haji, lek turune iku neng Arafah berarti turunnya di Mekah. Tapi digolongkan surat madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah. Itu nggih. Demikian kesimpulannya lek wis tuwek. Nggih, tandane napa niki? Uban tandane putih. Tafarraga lil ibadah. Banyak ibadah. Sebentar lagi akan pulang ke negeri akhirat. Gerbang pertamanya menuju negeri akhirat apa? Kematian. Jadi kematian itu adalah gerbang yang pertama menuju negeri undi akhirat. Masa cek gak eling wis rambutnya putih disemir. Cek ne lali ambek tuweke. Nggih. Lek kula Pak Sus niki wis cek ne dadi pengingat diputihne ae ya. Diputihne cek ne eling lek wis tuwek nggih. Engko lek ireng kula ketok ganteng lak eneng wong wedok rada klimis melirik maneh nggih. Pripun mengke nggih. Lah kersane alah payu pisan, masyaallah nggih. Wis tuwek, rambut itu sembir ngwilap ireng, ana cewek klemis ijik tertarik, ndilalah ceweke gelem pisan. Tuwek-tuwek perkara ambek bojone. Ngaten nggih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis seperti doa yang tadi itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.